Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna afdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah-jemaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan memuja kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala begitu baik kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hidup untuk memperbanyak amal untuk diri kita sendiri yang kelak kita akan petik di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini telah memberikan kepada hati kita hidayah, petunjuk. Kemudian kita secara ikhlas melangkahkan kaki kita menuju di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai khatib izinkanlah saya untuk mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala
dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara hari yang terbaik yang mana matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan hari Jumat untuk kita kaum muslimin. Kita berkumpul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita bertebaran untuk mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa berzikir sebanyak-banyaknya kepadanya. Fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kalian telah selesai melaksanakan pelaksanaan salat Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi untuk mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian menjadi pribadi, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan hari Jumat adalah hari yang terbaik, dan tentunya di antara alasan bahwa hari Jumat itu menjadi hari yang terbaik sebagaimana yang sabdakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam riwayat Imam Muslim, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah, hari yang terbaik yang mana matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, di dalamnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam. Wa fihi udkhilal jannah, dan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan di dalamnya di hari itu juga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Adam dari surga dan menurunkannya ke bumi. Wala taqumus sa'atu illa yaumal jum'ah, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memilihkan hari Jumat untuk kita umat kaum muslimin, dan hari Sabtu dipilihkan untuk orang-orang Yahudi, dan hari Ahad dipilihkan untuk orang-orang Nasrani. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat adalah hari yang terbaik yang tentunya telah kita dengarkan secara seksama tadi penyampaian oleh petugas, disebut di sini petugas balaghah. Di situ disebutkan bahwa hari Jumat adalah sayyidul ayyam, penghulu hari-hari, dan sebagai hari rayanya orang-orang fakir. Hari Jumat adalah hari raya pekanan. Namun jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak diharamkan untuk berpuasa di dalamnya sebagaimana hari-hari Id yang lain. Idul Fitri, Idul Adha diharamkan kita untuk berpuasa di dalamnya. Namun ketika seorang berpuasa di hari Jumat, di dalam sebuah hadis hendaklah dia menggandengkannya hari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam telah mengatakan Nabi Adam dikeluarkan pada hari Jumat
dan tidak terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Bukankah keluarnya Nabi Adam adalah alamat buruk dan terjadinya hari kiamat adalah alamat buruk? Kenapa Nabi kita Muhammad SAW mengatakan itu adalah hari Jumat, hari terbaik? Dan diantara alasannya adalah dikeluarkannya Nabi Adam dari surga dan terjadinya hari kiamat. Bagaimana korelasinya, hubungannya antara hari yang terbaik kemudian kelihatannya Nabi Adam dikeluarkan dari surga? Cuman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkannya Nabi Adam dari surga bukan diusir sebagaimana iblis laknatullah alaih ketika dia enggan menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam. Di sini sujud penghormatan, bukan sujud penghambaan. Oleh karena itu, karena dia enggan menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, sujud penghormatan kepada Nabi Adam, dia congkak, merasa diri lebih utama karena dia terbuat dari api dan Nabi Adam terbuat dari tanah, sehingga kibirnya, kesombongannya muncul. Maka daripada itu dia diusir dari surga. Adapun Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dilengsarkannya atau dikeluarkannya Nabi Adam dari surga bukan sebagai usiran kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, karena dia ditakdirkan untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi. Maka di antara jalannya ia harus keluar dari surga. Dan tentunya Nabi Adam alaihissalatu wassalam telah menerima pertaubatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalatu wassalam sudah diterima taubatnya, sehingga tidak ada alasan bagi kita atau tidak dikenal di dalam Islam dosa turunan, dosa yang dipikulkan oleh anak cucu Adam akibat perbuatan ulah daripada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Karena di dalam Islam seorang memikul dosa akibat usahanya sendiri, terkecuali ketika orang lain melakukan, dia ikut andil dalam pelaksanaan perbuatan dosa tersebut. Entah dia memberi petunjuk bagaimana cara melakukannya, atau dia memudahkan jalan terlaksananya kemaksiatan tersebut. Cuman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu dikeluarkannya Nabi Adam alaihissalatu wassalam, kemudian diturunkan ke bumi, maka tentunya di dalamnya ada hikmah tersendiri. Dan hal ini telah dipertanyakan oleh para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, akankah engkau menjadikan orang yang mengadakan kerusakan di atas muka bumi dan akan menumpahkan darah? Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang dia perbuat. Maka tentunya tersebarnya Nabi Adam di atas muka bumi kemudian beranak cucu, di dalamnya ada hikmah, yaitu menjadikan mereka sebagai khalifah, dan tentunya mereka diperintahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah raja di langit dan raja di atas muka bumi.
Kemudian terjadinya hari kiamat, bukankah itu penghancuran? Kelihatan tidak baik. Tentu di dalamnya ada hikmah ketika penghancuran alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singkat cerita, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Semuanya hancur. Tidak ada yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan menandakan ini Allah Subhanahu wa taala raja, maha kuasa. Tidak ada yang bisa menandingi akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan untuk membalas orang-orang yang melakukan kebaikan dan membalas kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dalam khutbah kedua ini, khatib sekali lagi mewasiatkan kepada diri pribadi untuk meningkatkan takwa, sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat adalah hari yang terbaik. Dan tentunya pelaksanaan sholat Jumat adalah kewajiban. Tidak ada alasan bagi orang-orang untuk meninggalkan Jumat kecuali orang sakit, orang musafir, dan perempuan. Namun kalau ketiganya itu ikut juga melaksanakan sholat Jumat, maka dianggap sah apa yang mereka lakukan. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita meninggalkan pelaksanaan sholat Jumat. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim wa la yakununna minal ghafilin. Hendaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan sholat Jumat, atau Allah Subhanahu wa taala mengunci hati mereka, kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai. Jangan sampai kita meninggalkan pelaksanaan sholat Jumat, nanti hasilnya hati kita menjadi kebal nasihat, sekalipun seorang yang datang ke sini dikenal sejuta umat misalnya, seperti Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, sekalipun beliau menasihatinya, dia kebal nasihat karena dia meremehkan pelaksanaan sholat Jumat. Oleh karena itu hati kita jangan sampai terkunci. Hendaklah hati kita jangan sampai terkunci sehingga terhadap nasihat sekalipun kita ogah untuk mendengarnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang lalai. Padahal sudah bertubi-tubi nasihat yang lewat di telinga ini. Kita setiap hari, setiap malam mendengarkan kumandangan azan,
namun kita menjadi orang-orang yang lalai, ogah, tidak mau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut ya rahman ya rahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus sholata yarhamkumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhdadah alla layunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahi al-muqadatul lati tattali'u 'alal 'afidah innaha 'alayhim muqsadatun fi 'amalin mumaddadah. Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يرد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. أستغفر الله الذي لا إله لا إله إلا الله شريك له لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على